Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Isma'u qawli. Dengarkan orasi saya. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha bihadzal mawqifi abadan. Dengarkan. Karena saya tidak mengetahui, bisa jadi saya tidak akan berjumpa lagi dengan anda sekalian setelah tahun ini. Karena hari itu tanggal 9 Zulhijjah, berarti kira-kira ada 20 hari lagi berakhir tahun itu, tahun ke-10 Hijriah itu. Bisa jadi di tahun 11 tidak lagi bisa berjumpa saya dengan anda bihadzal mauqifi abadan, di tempat ini selama-lamanya. Bagi sahabat yang dekat dengan Nabi, tentu kalau orang yang dekat, misalnya saya menyampaikan ini dan saya yakin sebahagian jamaah kenal dengan saya, atau sebahagian besar jamaah kenal dengan saya, dan saya pun mengenali sebahagian daripada jamaah. Kalau saya menyampaikan ini mesti lebih cepat dicernanya. Karena kenapa? Kita sudah kenal. Mungkin bagi orang yang belum kenal, baru pertama kali melihat, baru pertama kali berjumpa, oh ini maksudnya mungkin ya besok masih bisa jumpa, ya memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi yang dekat, dia sudah tahu sinyal-sinyalnya. Dan para sahabat yang terdekat, banyak di antara mereka yang akhirnya meneteskan air mata karena faham ini isyarat Rasulullah tahun depan tidak bersama kita lagi. Dipahami oleh para sahabat, sehingga mereka, Umar bin Khattab dinyatakan mereka menangis karena faham betul isyarat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Di tempat ini nggak akan lagi Rasulullah kembali. La'ali, meskipun di situ ada tarajinya, pengharapan masih bisa kembali. Tapi ternyata faktanya Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah 3 bulan kemudian di dalam catatan sejarah. Apa kata Rasulullah? Mari kita lihat secara singkat, insyaallah kami sampaikan meskipun poinnya banyak. Kata Rasulullah, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ila an talqaw rabbakum." Kata Rasulullah, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, 'alaikum haram. Bagi kalian itu statusnya haram. Darah seorang muslim terhadap muslim lainnya haram ditumpahkan. Harta seorang muslim bagi muslim lainnya haram untuk diambil, dirampas. Begitu pula kehormatan haram untuk dilanggar, untuk direbut, untuk dijarah. Kata Rasulullah, haramun alaikum ila an talqaw rabbakum, sampai kalian jumpa sama Allah, sampai kalian akan bertemu dengan Allah. Sampai itulah keharaman itu berlaku. Maknanya apa? Bukan sekedar sampai akhir hayat diharamkan, tidak, bahkan sampai nanti berjumpa dengan Allah. Bagaimana dalamnya pesan dari Nabi? Maknanya apa? Mari kita menjaga jiwa. Mari kita menjaga jiwa. Maksudnya menjaga jiwa itu apa? Jangan mudah kita meneteskan darah orang lain. Mohon maaf, bahasa yang kami gunakan meneteskan, tidak menumpahkan. Karena banyak orang yang mungkin dia tidak menumpahkan darah. Kalau menumpahkan darah berarti dengan menusuk, dengan membunuh, mohon maaf. Tapi ini meneteskan darah sampai menyentil saja. Kalau menetes darah, haram tetesan darah itu. Boleh tidak meneteskan darah orang lain. Memukul wajah, kemudian sampai berdarah bagian bibirnya. Tetesan darah itu haram. Tidak boleh ditumpahkan. Tidak boleh diteteskan, apalagi yang membunuh dengan sengaja,
Orang yang membunuh tidak sengaja pun coba kita lihat di dalam fikih. Begitu tegasnya kafarat dan diat itu harus ditunaikan. Bahkan dia dengan sengaja misalnya dia harus diqisas. Dihukum dengan hukuman yang serupa. Dihilangkan nyawanya juga. Di dalam Islam itu ditetapkan. Saking mahalnya atau sangat tinggi nilainya darah daripada orang-orang yang beriman. Hari ini coba kita lihat negara kita. Atau jangan bilang negara lah, pada skala nanggro kita saja. Baru-baru ini ada, ya Allah, kurir. Dengan kurir, satu kurir menjadi korban, satu kurirnya menjadi pelakunya. Hanya karena motif judi, mungkin motif hutang, piutang, dan lain-lain. Atau ada ambisi menguasai harta, dan sebagainya. Sehingga menghalalkan darah seorang saudaranya. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amwalakum, harta orang. Makanya ini dalam maqasid syariah itu disebutkan hifzul mal, menjaga harta. Tidak boleh harta itu sembarang untuk dijarah. Dan fenomena yang terjadi baru-baru ini tidak kita jadikan sebagai panutan. Melalui mimbar ini kami sampaikan, kejadian yang baru saja terjadi di ibu kota sana, atau di daerah khusus istimewa Jakarta sana, itu tidak bisa kita jadikan sebagai panutan. Penjarahan tetap penjarahan. Meskipun yang dijarah itu seseorang yang dinilai orang mereka yang menjarah itu seseorang yang zalim misalnya, tetap tidak dilegalkan yang namanya penjarahan. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi yang dijarah itu adalah harta-harta anak yatim. Misalnya ada saluran dana, ada dana yang disalurkan dari atas untuk dibagikan kepada anak-anak yatim, dibagikan kepada orang-orang yang berhak, kaum du'afa. Kemudian beberapa bagiannya dipotong, dikorupsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita jangan memakan harta orang dengan cara batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi. Hari ini real terjadi di zaman kita. Maka ini sangat relevan untuk kita sampaikan kembali. Kita lanjutkan. Wa a'radakum, kehormatan, kemuliaan. Berapa banyak hari ini yang suka mencela orang lain, memfitnah orang lain. Habis-habisan nanti difitnah sama orang. Baru-baru ini ada juga dalam satu hari, 1 kali 24 jam ini, ada juga di media kami perhatikan. Semua orang menyerbu beliau. Mungkin salah faham atau bagaimana. Tapi mudahnya hari ini orang berkomentar. Bukan lagi hari ini kita katakan jagalah lisanmu, tapi jagalah jempolmu. Karena kenapa hari ini peranan jempol itu sangat luar biasa. Luar biasa. Meskipun lisan pun juga amat luar biasa. Untuk menebarkan hoax, fitnah, dan lain-lain sebagainya. Tipu daya, dan lain-lain sebagainya. Untuk apa? Mencela kehormatan orang lain. Melukai, menodai kemuliaan orang lain. Dikatakan oleh Nabi, kemuliaan orang lain, kehormatan, haram untuk dinodai. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faman kanat 'indahu amanatun falyu'addiha ila man i'tamanahu 'alaiha. Kata Rasulullah tentang amanah. Wajar Rasulullah menyampaikan amanah karena beliau al-amin. Maka Rasulullah tanamkan amanah, kepercayaan, integritas itu kepada setiap orang yang diserukan saat itu sebagai ya ayuhan nas. Dan kita hari ini sebagai umatnya Nabi juga sambut seruan Rasulullah ini. Barang siapa yang dia masih bergantung pada suatu amanah, falyu'addiha, laksanakan, tunaikan amanah itu ila man i'tamanahu 'alaiha, terhadap orang yang mengamanahkan amanah itu kepadanya. Antu addul amanati ila ahliha. Kalau ada amanah disuruh sampaikan ke sana, sampaikan. Kalau amanah misalnya dalam artian informasi, sampaikan. Dan kemudian kembalikan kepada yang menyampaikan amanah. Sudah saya sampaikan, alhamdulillah. Supaya apa? Kita tidak dicap sebagai pengkhianat. Meskipun amanah itu, ini yang kita sampaikan tadi pada level manusia, ada amanah besar.
yang Allah sendiri memberikannya kepada kita. Ada amanah keluarga, ada amanah anak, ada amanah iman. Kata Rasulullah, la imana liman la amanata lahu. Enggak dihitung amanah seseorang kalau enggak punya amanah. Wala dina liman la ahda lahu. Enggak dihitung agama seseorang kalau dia enggak menepati janjinya. Dan nanti riwayat yang lain, wala salata, enggak dihitung salatnya liman la taharata lahu, kalau enggak ada taharah bersucinya. Dia jaga amanah. Jaga amanah. Amanah yang kecil yang kita miliki atau amanah yang besar. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ribal jahiliyyati mawdu'. Tentang perkara riba. Riba di zaman Nabi itu namanya riba jahiliyah. Pakai aja dulu, nanti bisa balik berlipat-lipat ganda. Dan ketentuan di awal. Nggak apa-apa, riba pinjam nggak apa-apa. Nanti biar saya bayar lebih nggak apa-apa. Yang penting bisa saya nikmati dulu. Kalau masih ada pikiran hari ini seperti itu, atau ada orang yang menawarkan, pakai aja uang saya. Nah, nanti kamu bayarnya segini itu. Meringankan urusan orang lain. Ini pemikiran orang jahiliyah. Nabi yang katakan, bukan kami yang mengatakan. Kami nyambung lisan saja. Sehingga orang itu tergiur, dimudahkan untuk melakukan transaksi riba seperti ini. Dalam bentuk pinjaman hari ini. Coba lihat yang pinjol-pinjol itu. Di iklan dikatakan 0, sekian persen. Jadi 0, sekian persen itu pun adalah riba namanya. Ziyadah. Kita digiurkan dengan 0, sekian persen. Oh, kecil itu. Kecil. Sehingga apa? Nggak apa-apa, ambil aja. Tapi ternyata apa? Yang pelaku riba dilaknat, yang memukilahu, yang kasih riba itu dilaknat, yang melihat menyaksikan dilaknat, yang nyatat dilaknat. Semua pihak yang terlibat pada riba itu semuanya dilaknat sama Allah. Maka jangan heran kenapa habis itu kok ada sakit, habis itu kok ada rintangan aral. Itu buah daripada riba. Kemudian ayuhan nas, inna syaitana qad aisa ayyu'bada bi ardikum hadhihi walakinnahu qad radiya bi ayyuta'a fima siwa dzalika fima tahqiruna min a'malikum. Yang keempat adalah, wahai segenap manusia, syaitan ini kalau di tanah haram ini dia sudah berputus asa. Putus asa itu apa? Nggak sanggup lagi. Memang iman orang saat itu luar biasa. Iman para sahabat itu kokoh, kuat, tegar, luar biasa. Tapi bisa jadi di luar daripada tanah haram, dia akan benar-benar memasang target, dia akan benar-benar mengatur siasat terhadap umat-umatnya Nabi SAW, yang mereka di sini dikatakan oleh Nabi fima tahqiruna min a'malikum, yang senang meremehkan amalnya. Jadi dia beramal, tidak dia jaga amal itu, atau dia remehkan, maka di situ, di sela-sela itulah masuk syaitan. Karena kenapa? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Itu musuh kita, itu nyata, tapi memang nggak nampak. Mungkin kita menilai syaitan itu betul nyata atau enggak. Dia musuhnya yang nyata atau enggak, kan enggak nampak. Di kita memahaminya itu mesti yang nampak. Tapi bahwasanya waswasah syaitan itu amatlah dahsyat. Kemudian ini konteksnya di zaman itu. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwati'u 'iddata ma harramallah fayuhillu ma harramallah. Ini konteksnya zaman jahiliyah kala itu, karena mereka orang-orang jahiliyah, mereka kalau berperang berabe-abe. Menyona perang berabe-abe. Meskipun melewati bulan haram itu pun mereka berperang. Padahal dilarang untuk berperang di bulan haram. Cuman kan sulit. Kita udah pasang tank, misalnya kalau konteks hari ini udah pasang tank, masa mundur balik pulang ke negara? Kan harus habis-habisan. Makanya mereka mengundur. Kalau memang bulan Muharram, misalnya Al-Muharram, ya, bulan-bulan haram,
Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, nanti ada Rajab. Misalnya di bulan Rajab belum tuntas, nanti diundur aja. Bulan Sya'ban kita status haram itu kita pindahin ke bulan Sya'ban. Nah, itu kelakuan orang Arab. Tapi ditegaskan dalam Al-Quran dan diserukan oleh Nabi SAW, kalau memang bulan haram berhenti untuk berperang. Kemudian, mari kita lanjutkan. Karena kenapa? Di situ Nabi menyampaikan, wa inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Jadi ya, sesuai dengan perhitungan, dan bulan itu sudah sesuai dengan perputaran atau peredaran bulan. Dalam hal ini ya, bulan terhadap bumi berarti geosentris. Kemudian coba kita lihat selanjutnya, ayuhan nas inna linisaikum alaikum haqqan walakum alaihinna haqqan. Bahkan dikatakan Nabi, akhaztumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah fattaqullaha fin nisa wastausu bihinna khaira. Pesannya apa? Agar, ini bagi laki-laki, agar benar-benar menjaga hak-hak daripada wanitanya atau istrinya. Dan begitu pula wanita, agar menjaga, memelihara hak daripada suaminya. Maka ini saling menjaga hak dalam bingkai rumah tangga. Jadi apa namanya, lingkup rumah tangga ini benar-benar dijaga supaya apa? Menunaikan haknya masing-masing. Kemudian apa dikatakan oleh Rasulullah, fattaqullaha fin nisa, maka takutlah kepada Allah pada perkara perempuan, wastausu bihinna khaira, dan senantiasa kasih nasihat. Makanya laki-laki kita yang alhamdulillah kita pergi ngaji ini, mau pergi ngaji, mau pergi jamaah, yang penting ada pesan-pesan, sampaikan pula, diskusikan, komunikasikan dengan perumohnya, dengan bininya. Nah, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan selanjutnya lagi, poinnya saja kami sampaikan, bahwasanya semua kita bersaudara. Semua kita bersaudara. Ini pesan Nabi. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini lewat di Padang Arafah untuk jamaah Arafah hari ini. Semua muslim, semua mukmin bersaudara. Kemudian, ya kalau udah bersaudara itu bukan berarti harta dia harta kita juga. Ini betul Pak. Berpikir mesti darah, ya takutnya ada yang tanya cik. Dikatakan oleh Nabi SAW, enggak boleh, wala yahillu lil mu'minin malu akhihi. Enggak halal harta saudaranya untuk dia itu, enggak halal kata Rasulullah, illa min tibi nafsin minhu, kecuali yang diberikan dengan bersihnya hati atau sucinya jiwa. Ikhlas. Ikhlas. Menyogejo ikhlas, silahkan ambil. Menyohana gejo atau menyohana ikhlas, deh je nyoreng hana ikhlas, bak wajah deh kalau. Betul, Pak. Okey, Mak. Kalau enggak cok je nya dah. Kau perah bek cok. Nyocok je. Nyocok je bek cok. Memang nak ikhlas. Kemudian apalagi ya, inna akramakum indallahi atqakum, maksudnya ya di antara kita bersaudara, tapi yang paling mulia di antara kita semuanya ini, jangan lihat pada wajahnya yang terang, jangan lihat pada sorbannya yang panjang, jangan lihat pada baju jubahnya yang mahal bernilai itu. Jangan lihat pada ketakwaannya. Cuma kita nggak bisa mengukur ketakwaan orang, tapi ketakwaan itu Allah yang mengukurnya. Malaikat yang tahu, yang mencatat itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian ada juga perkara tentang adil dalam penetapan warisan, dan ini juga apa disampaikan oleh Nabi, bahwasanya kalau kita ingin berwasiat, dikatakan la wasiyata liwarith. Jadi kalau ingin berwasiat itu jangan melebihi aturan daripada agama. Berapa Pak aturan agama? 1/3. Tidak boleh lebih daripada itu. Meskipun nanti di dalam kajian fikih modern disebutkan boleh dengan minta ridho atau diizinkan misalnya oleh ahli warisnya. Itu bisa-bisa saja. Tapi untuk menetapkan wasiat itu tidak lebih daripada 1/3. Karena kenapa? Ada hak ahli waris di situ. 2/3 itu sudah hak paling maksimal, paling minimal ya. Paling minimal untuk ahli waris. Nah, inilah lihat bagaimana menetapkan warisan dan begitu juga wasiat. Dan juga penetapan anak. Di dalam sebuah kaidah, dan ini hadis Nabi SAW disebutkan, al-waladu lil firashi walil ahiril hajar. Man idda'a ila ghairi abihi wa man tawalla ghaira mawalihi fa alaihi la'natullah.
Jadi al-waladul firash. Status anak itu lahir dari hubungan pernikahan yang legal, yang sah. Ya, kalau hari ini mengizinkan kami menyempurnakannya, sah secara agama dan juga sah secara negara. Karena kami mendukung pencatatan nikah melalui negara. Karena kenapa? Supaya tidak keliru nanti waktu bagi-bagi warisan. Yang ini mengadu ke sana, bilang ini hak saya. Waktu ditanya status kamu, apakah anak daripada ibu fulan? Saya anak, tapi nggak ada catatannya. Kenapa? Karena ternyata dulu, mohon maaf ini, pernikahannya tidak tercatat. Begitu bahasanya. Kasih dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walil ahiril hajar. Ya, bagi misalnya ada anak yang lahir dari perzinahan, itu nggak bisa dihubungkan dengan bapak aslinya, meskipun itu bapak biologis, tapi tidak sah secara agama. Dan itu ketentuan di dalam fikih. Barang siapa yang mengaku-ngaku ini anak fulan, nah jino mengakunya ya halun, padahal kau ya haji. Kenapa kau mungkin na motor, na pedumboh, na lampu sawit, na pedumboh? Orang yang mengaku seperti ini, atau orang yang menjadi wali yang bukan kepada apa yang diwalikannya, atau anak yang menganggap ini sebagai wali, maknanya apa? Tidak jelas jalurnya, nasabnya itu, dan dia mengaku-ngaku. Kata Rasulullah, fa'alaihi la'natullah, na'udzubillahi min dzalik, dia dilaknat oleh Allah. Bukan kami yang menyampaikan, tapi Rasulullah menyampaikannya dahulu saat khutbah haji wada. Demikian yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah, sekarang sudah 10 menit dari sejak syuruk terbit matahari tadi. 2 menit lagi udah bisa sholat sunat isyraq. Jangan sekarang, tunggu barang 2 menit bisa sholat sunat isyraq. Kalau sekarang belum bisa, karena kenapa? Lagi naik mataharinya, saat ini waktu yang dilarang. 2 menit lagi secara pendapat beberapa ulama boleh. 2 menit lagi tapi, atau 5 menit lagi itu sudah aman. Demikian dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hal ini menjadi pegangan bagi kita, menjadi hal yang dapat kita renungi dan kita syiarkan. Karena Rasulullah SAW di sela-sela di setiap pesannya itu, Allahumma ballagt, saya sudah menyampaikan ya Allah, fashhad, saksikanlah ya Allah. Nah, hari ini juga hendaknya kita juga menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir, minimal di antara keluarga-keluarga kita. Demikian, mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.